Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak. Lihat sini, Pak. Selamat siang, Pak. Ah, saya mau ngobrol-ngobrol nih, Pak, biar Bapak nggak ngantuk gitu ya. Gini loh, Pak. Bapak kan hari-hari lalu kan dengan saya belum terlalu akrab. Tapi saya karena lihat Bapak setiap hari datang memancing, jadi saya siang ini mau ngobrol-ngobrol sama Bapak deh. Saya mau cerita dulu pengalaman saya loh, Pak. Ah, Pengalaman saya gini, Pak. Pengalaman saya uh, sebagai penjual kopi seduh. Ah, ah. Saya sebagai penjual kopi seduh itu uh, yang saya alamin, yang saya rasakan di dalam kehidupan saya sebagai penjual kopi seduh setiap hari, saya rasakannya bahwa sangat nyaman di Setu ini, di Danau Setu Cikaret ini. Baik itu panas, baik itu hujan, baik itu petir, hujan angin. Tapi saya Helena Warkop Kopi Setu ini selalu merasa sukacita, damai, ada perubahan-perubahan dalam hidup saya, Pak. Gitu. Iya, ada perubahan-perubahan dalam hidup saya, Pak. Makanya ini kenapa saya mau bercerita sama Bapak? Karena saya mau cerita ke siapa lagi? Jadi karena Bapak ada dekat dengan saya, setiap hari Bapak datang mancing. Jadi saya merasa saya cerita dulu sama Bapak biar siapa tahu Bapak punya ide-ide baru, Bapak punya pengalaman Bapak sebagai orang pribumi di sini ya. Bapak bisa ada pemasukan buat saya biar supaya ke depannya saya lebih kerasan gitu ya, Pak ya, bahasa Sundanya kerasan ya, lebih betah gitu. Nah, gimana Pak menurut penilaian Bapak kepada saya begitu, Pak? Selama Bapak lihat saya sebagai penjual kopi seduh, Bapak menilai saya kayak apa gitu loh, Pak? Ibu punya semangat pantang menyerah. Hidupnya semangat hidup pantang menyerah. Jadi pendapat saya ini itu adalah mantap. Makasih ya, Pak ya. Kalimat Bapak bukan saya mau disanjung, tapi saya secara jujur, memang secara jujur dan dengan detail yang kecil, saya juga menghormati Bapak, menghargai Bapak. Setiap hari Bapak di sini, Bapak juga termasuk customer yang setia membeli kopi di saya, memberi bantuan juga, nasihat, perhatian. Nah gini Bapak, saya mau cerita nih, berjalannya waktu sekarang kan saya sudah kenal banyak orang. Nah, tahu nggak Pak tadi malam jam 10:30 malam. Jam 10:30 malam, Pak. Oh, 11 malam. Ya. Peristiwa apa, Bu? Itu peristiwa di mana saya sedang menjual kopi seduh, tiba-tiba ada customer saya, dia menyapa, "Hei Ibu Helena, ibu sini," katanya. "Ibu kemana aja? Kok ini Ibu kemana aja? Aku lagi cari-cari ibu," katanya begitu. Terus saya bilang, "Oh ibu maaf bu, sekarang saya jualannya di pinggir Jalan Raya Setu karena saya sewa lapak di sini, tidak boleh dagang di sini, hanya taruh barang dan saya hanya numpang tidur aja. Saya bayarnya sekian bu, ya dalam 1 bulan itu pengeluaran saya 1 juta untuk tempat tinggal aja bu." Gitu. Setelah ngobrol, ibu tuh bilang, "Itu jualan tante di depan meja itu?" "Oh iya, saya jual yang tidak ada di sini. Saya jual telur, terus saya ada kerupuk, ada bumbu-bumbu dapur." Bapak tahu nggak, tiba-tiba ibu itu ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia bilang, "Tante, aku mau beli kerupuknya semua deh. Aku mau beli semua. Terus aku mau itu telurnya hitung berapa? Oh tadinya ada 16 kurang 3. Beli 1 kilo telur berapa? Karena tadi pagi saya ke pasar, jadi belinya 1 kilo 25.500. Tapi kalau di daerah sini grosir dekat, di sini aku bisa jalan kaki
meter itu dapatnya 26.000 per kilo. Oh, dibilang begitu. Terus tante jualnya berapa? 2.000 satu biji. Nah, untung nggak itu? Ya untung nggak untung, yang penting intinya saya pergi jalan kaki, pulang juga jalan kaki. Jadi saya itu beli satu kilo. Nah, seandainya satu hari itu 5 kilo habis, berarti 5 kali 4 sudah 20.000. Itu baru produk telur. Nah, sekarang belum lagi kerupuk, belum lagi yang lain-lain, belum lagi kopi seduh. Nah, jadi saya kumpul-kumpulin Bu untuk putar di modal, untuk bisa makan, terus nanti kumpul buat bayar lapak. Terus saya bisa nabung setiap malam 20.000 ke Quiris. Saya nabung di konter dekat sini. Oh begitu ya Bu, ya dia ngomong begitu Pak. Dia ngomong begitu terus akhirnya aku jadi sedih, menetes air mata. Dia kasih uang 100.000. Saya bilang nanti saya tukar kasih kembali ya. Kembaliin sama ibu. Dia bilang tidak. Saya tidak bisa kasih tante apa-apa untuk membantu modal tante. Tetapi saya dengan adanya membeli produk-produk jualan tante, maka sekiranya saya dapat membantu. Saya bukan banyak duit tante, tapi saya mau bantu tante di modal usaha. Dengan kata lain, saya belanja produk tante dan nanti tante bisa kembangkan, katanya gitu. Bapak tahu nggak aku menangis? Bapak tahu nggak? Karena Bapak tidak ada, aku berdoa kepada Tuhan. Saya angkat ini uang dengan 100.000 ke Tuhan. Aku berdoa, Tuhan memberkati ibu ini, cici ini Tuhan, karena dia dan suaminya sudah membeli produk saya. Terus kerupuk dan 1 kaleng dan telur 1 kilo dia beri 100.000. Saya nanti nabung, terus saya belanja lagi di kopi, terus saya belanja lagi di telur, saya nanti belanja lagi di kerupuk Pak. Nah begitu. Bapak tahu nggak, sepanjang malam itu saya tidak tidur. Saya merenung, saya berdoa, saya bilang terima kasih ya Tuhan. Kalau Tuhan baik sekali, Tuhan mengirim cici itu datang. Padahal udah lama saya kan nggak jumpa dia itu. Tapi tadi malam 10:30 malam itulah dia jumpa dengan saya, dia dan suaminya. Mereka datang ke steam mobil, mereka cuci mobil. Begitulah ceritanya Bapak. Nah, padahal tahu nggak, saya itu sampai bangun pagi itu semangat berapa Pak. Saya bisa ngepel, nyuci piring, bebenahin lapak, walaupun itu bukan harta saya, tapi kamar mandi saya sikat bersih. Saya sapu, saya angkat sampah, saya kumpulin botol-botol aqua, saya cuci bersih, terus saya packing supaya seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu ditimbang Pak, untuk supaya saya bisa dapat receh dari sana. Modalnya adalah tenaga saya gitu loh. Nah makanya itu banyak orang bilang, kok tante produktif banget ya. Ya kalau nggak produktif siapa lagi yang mau jadi produktif sama kita. Kita itu harus berpikir secara positif. Tapi kita juga tidak boleh malas-malas. Tidak boleh kita di zona nyaman. Tidak boleh kita menunggu orang kasih kita saja. Tapi kita juga berusaha. Saya bilang begitu. Ya puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah ya Bapak ya. Nah makasih, yang ini saya ingin cerita ini. Karena ini pengalaman saya yang secara kebetulan. Tadi malam jam 10:30 saya dapat 100.000 itu Bapak. Luar biasa. Saya sangat bangga gitu. Saya sampai menetes air mata. Keluarga saya tidak pernah nanya udah makan, udah minum belum, anak saya juga atau keluarga inti juga. Nggak pernah tuh ditanya udah makan belum, udah minum belum, bagaimana dan bagaimana mau begini dan begitu. Tapi ya saya saya menceritakan ini bukan supaya minta belas kasihan ya. Tapi ini benar-benar saya alamin tadi malam jam 10:30 malam Bapak. Bagaimana menurut Bapak? Bapak ada asupan buat saya Pak biar saya tambah semangat lagi. Bapak lihat sini Pak. Nah, terus kalau menurut saya Bapak mendengar cerita saya ini, Bapak cara nyimaknya kayak apa gitu? Cara nyimaknya ya serius lah bahwa ini siang dan malam mengurangin tidur untuk mencari berkah. Alhamdulillah bagi saya loh ya, kalau menurut cerita itu merupakan suatu berkah untuk
gitu, Bu. Oke, makasih ya Pak ya. Nah, kira-kira seperti itulah saya punya pengalaman spesifik tadi malam jam 10:30. Nah, Bapak tahu nggak ada cerita lagi pagi? Tadi pagi jam-jam 8:30, bukan 8:30 tapi jam 8-an. Ini ada orang-orang datang cuci mobil. Nah, orang-orang itu orang-orang itu ada seorang bapak dia cuci mobil. Aku lagi bebenahin kamar mandi beres-beres karena mau memasarkan kopi toh. Mama majang kopi-kopi tepat jam 10 saya harus majang di bawah pohon beringin ini. Karena memang setiap hari saya kan dagang di sini kan Bapak lihat kan. Nah, terus Bapak tahu nggak itu Bapak bilang, Bu, kopi Bu, saya udah cari Ibu dari tadi. Ibu kemana sih? Oh iya Pak, maaf Pak, saya tadi sikat kamar mandi, bebenahin dulu, rapi dulu. Nanti baru saya ini bikin kopi buat Bapak ya. Udah saya bikin kopi kasih Bapak itu, dia ngobrol-ngobrol, dia bilang, ini telur, ada telur di meja tuh, dia bilang gini, ini telur mentah atau matang? Saya bilang mentah Pak, itu dijual. Satu biji, belinya 1 kilo. Ada yang 28.000, ada yang 26.000. Jadi itu mentah Pak. Oh, kalau matang saya udah makan nih kata Bapak itu kan. Nah, terus ini udah buatin kopi dulu, kopi hitam. Aku buatin kopi. Nah, sambil saya bebenain bla 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 bla, masak buat makan ya. Nah, tahu-tahu Bapak tahu nggak? Tiba-tiba temannya datang dengan mobil putih. Nah, temannya datang ngobrol, terus saya disuruh buat kopi seduh lagi, kopi hitam. Nah, berarti udah 2 kan dalam hati aku, wah saya udah mau dapat 10.000 nih. Nah, Bapak tahu nggak? Tiba-tiba ada seorang Bapak datang jualan kue ini loh Pak, kue ini. Kue ini loh Pak, ini. Ini Bapak ini suka bawa kue nih, bawa ini kue Pak. Ini. Nah dia jualan, katanya ini buatan dari istrinya Pak. Ini nih, nah, coba Bapak pegang kuenya. Bukan aku. Bukan, Bapak cuma pegang aja. Nah, bagus nggak ini Pak? Bagus nggak Pak? Bagus. Bagus. Nah, jadi dia menceritakan bagaimana istrinya buat kue ini dan dia bagian memasarkannya gitu. Nah, terus customer yang minum kopi di saya itu dia beli 3 Pak. Dibeli 3, saya dengarnya 60.000. Terus dalam hati aku, wah pasti aku dapat bagian dari Bapak ini yang beli kue. Tiba-tiba Bapak itu kasih aku Pak ini kuenya nih. Bapak lihat sini, lihat. Ini kuenya nih Pak. Nah, terus aku, wah enak banget ini. Saya bilang, wih Pak, seumur-umur saya belum pernah makan kue seperti ini. Tadi waktu Bapak beli, saya dalam hati pasti Bapak mau kasih saya. Saya tahu benar ya Pak ya, saya bilang begitu. Terus saya terima ini kue, saya terima kasih banyak. Terus tiba-tiba mobilnya sudah selesai di steam, anak-anak steam antar mobilnya di depan kami. Terus dibilang, Bu, ini bayar kopi berapa? 2 gelas cuma 10.000 Pak. Saya bilang, oh aduh terima kasih kuenya Pak ya. Terima kasih ya, nanti saya makan ya Pak, katanya. Cerita punya cerita terus. Dia bilang begini katanya, kopi 2 gelas berapa? 10.000 Pak. Akhirnya dia kasih saya uang 20.000 Pak. Dia kasih saya uang 20.000. Nah, ini uangnya Pak, dia kasih Pak. Saya senang sekali. Padahal saya belum dagang keliling, tapi saya udah dapat duit ini Pak. Saya dikasih uang 20.000. Nah ini Pak, ini uangnya. Nih, Bapak lihat nih. Dia kasih saya uang 10.000. Ini kopi 2 gelas, tapi dia bayarnya lebih 10.000. Dia tawar ke aku 10.000. Nah dia bilang gini, saya bilang tunggu Pak, saya ini kembalikan uangnya Bapak. Dia bilang, oh tidak, untuk Ibu aja katanya gitu. Seperti itulah Bapak, pengalaman saya dari tadi malam sampai pagi ini, sampai siang ini, seperti inilah saya alamin berkat Tuhan. Coba Bapak, kopi 2 gelas 10.000, tapi secara tak terduga orang Tuhan bisa pakai untuk memberkati saya. Terus kue, yang sekiranya saya mau beli kue seperti ini nggak mampu Pak. Tapi Tuhan bisa pakai orang lain untuk secara tiba-tiba dia menjadi saluran berkat. Saya percaya bahwa di luar sana masih ada orang-orang baik yang Tuhan utus untuk bertemu dengan saya.
bertemu dengan kita orang yang mau membantu kita asalkan kita setia. Setia di dalam menjalankan satu usaha, ya kan? Jangan patah semangat. Kalau memang hari ini nggak ada yang beli kopi sampai 2, 3, 5, 6 gelas, ya jangan kita marah, atau kita terus ya bersemangat. Ya Tuhan izinkan biar supaya kita terus bersemangat, terus jangan kita bersungut-sungut, jangan kita hiruk pikuk kemana-mana. Karena nggak yang minum kopi, jadi udahlah saya jalan-jalan dulu begitu ya Pak ya. Nah itulah pengalaman saya siang ini. Walaupun saya di sini belum ada yang minum ini Pak. Di sini nih, di stand saya di bawah pohon beringin ini di tepi Danau Setu ini. Saya beri nama Helena Warkop Kopi Seduh, ya kan? Nah begitu loh Pak. Jadi begitulah Pak cerita saya. Biar Bapak dengar, Bapak sepertinya Bapak nggak nyangka gitu ya Pak, kalau aku itu bisa dapat berkat seperti itu ya. Nah, nggak nyangka gitu. Saya juga gitu Pak. Saya nggak nyangka kalau saya itu diberkati Tuhan seperti itu. Dari tadi malam 100, sekarang 10. Terus saya dapat kue pula. Kue itu harganya 20.000. Berarti saya udah dapat 30.000 dong. Terus akhirnya saya bisa beli mie 1 bungkus. Mie mie soto Pak. Terus saya masak dengan telur. Kemarin saya beli wortel, jadi saya potong-potong, kupas wortel, cuci bersih. Terus saya masak, campur dengan sayur, ada cabai. Aku lepasin, cuci, rebus cabainya, buang airnya. Saya makan, pedes-pedes, saya banyak minum. Terus tadi saya udah minum kopi susu, terus makan roti Pak. Terus minum air putih pagi-pagi. Nah makanya Bapak lihat, aku selalu sehat kan? Karena saya prioritaskan kesehatan saya Pak. Walaupun belum laku kopi, belum ada yang beli, tapi saya urus diri saya dulu. Saya harus makan, minum, membereskan dulu urusan-urusan saya secara pribadi, baru saya mulai stand kopi. Nanti entar saya tidurnya di bawah pohon ini Pak. Aku senangnya begitu. Saya senang. Pak, kalau seandainya kita tidur di bawah pohon itu kira-kira ada efeknya nggak? Coba Bapak jelasin, Pak. Tidur di bawah pohon? Kira-kira ada efek negatifnya nggak Pak? Kalau tidur siang bagus. Kalau tidur malam tidak bagus. Oh tidak bagus. Kalau tidur siang bagus, kalau Bagus. tidur malam tidak bagus. Tapi yang lebih bagus kalau kepengen istirahat ya di kamar, di rumah. Tapi karena ibu sambil dagang nggak bisa ninggalin ya tidur ayam aja ibu yuk. Bagus itu. Tidur ayam. Terima kasih ya Pak ya. Nah nasihatnya saya bisa nampung. Jadi memang benar saya nggak pernah sakit loh Pak. Yang saya sakit itu cuma dompet doang Pak. Tapi kalau sakit tubuh nggak. Karena memang saya prioritaskan laku kopi 1-2 gelas, saya beli beras setengah liter ya kan. Nanti sisanya beli di kopi. Nah terus nabung, pokoknya 1 hari itu saya harus nabung 20.000 supaya saya bisa bayar lapak saya tiap bulan. Nah gitu. Begitu loh Pak. Ya, terima kasih ya Pak ya. Bapak sudah nasihatin saya, berikan spirit ya. Saya merasa bangga punya orang tua di sini. Walaupun saya jauh dengan keluarga ya, tapi paling tidak ada keluarga dekat dengan sini. Kalau seandainya saya jadi apa-apa, pasti orang sini yang nolong saya dulu. Mereka akan lihat kartu penduduk saya. Oh, ini ibu tinggalnya di mana ya? Ini ibu setiap hari dia dagang ke sini. Kita tidak tahu tempat tinggalnya di mana, tetapi pasti lewat identitas saya maka orang bisa tahu begitu di mana aku tinggal ya kan, di mana aku berdomisili ya sih. Semua ini karena kehidupan kita setiap hari. Semua ini terjadi kenapa kita bisa sportif, continue hadir di satu tempat yang tidak kita beranjak dari situ karena kita sudah merasa nyaman loh Pak. Setu ini saya udah merasa nyaman Pak. Saya Pak kalau mau kemana-mana nggak mau karena Setu ini sangat nyaman. Danau Setu ini sangat nyaman, membawa damai ya, membawa ketenangan ya. Banyak orang datang ke sini Pak untuk duduk-duduk, adem di sini. Nah disitulah saya hadir di sini juga sebagai penjual kopi Seduh Helena. Saya beri nama tema jualan saya Helena Warkop Kopi ini karena memang saya setiap hari di sini. Jadi kalau orang-orang datang itu ada tante di situ. Kadang tengah malam juga orang datang ke sini Pak.
Dia datang minum, dia hanya nanya begini, tante tinggalnya di mana? Kok setiap kali kita lewat tante ada? Apa nggak pernah pulang? Oh saya bilang, oh iya, kalau pulang ke tempat saya numpang itu, saya harus bawa pulang 100.000. Kalau saya tidak punya 100.000, saya nggak berani pulang. Bagusan aja saya di sini. Lagi pula kan saya kan lagi sewa tempat, saya bilang begitu. Jadi tidak mengurangin rasa capek juga ya kan? Nah kalau saya pulang kan saya harus pegang 100, jadi ongkos pulang pergi itu 20.000. Terus saya sebelum sampai di tempat di mana saya numpang di situ, saya harus makan dulu, pulang saya bantu-bantu ngebersihin rumah. Saya bilang gitu loh Pak. Nah begitu. Nah begitulah ceritanya bagaimana Helena Warkop Kopi menceritakan pengalaman yang ada tadi malam sampai pagi hari ini. Saya ceritakan bagaimana hirup pikuk saya, pengalaman saya ya. Makanya itu saya senang banget gitu ya, biar kalau buat usaha itu jangan kita patah semangat, tapi kita harus tetap semangat, antusias ya, begitu. Jadi saya nanti kalau udah ngantuk nanti saya tidurnya di bawah pohon ini, di sini aku buka alas saya tidur. Nah seperti tadi Bapak itu bilang kalau tidur siang nggak apa-apa asal jangan malam katanya gitu. Memang benar juga kata Bapak itu ya, kalau tidur malam kalau bangun tuh badan saya sakit, tapi kalau siang nggak, saya merasa aman gitu loh, merasa tubuh saya sehat gitu ceritanya. Jadi saya di sini, saya tidurnya di sini, saya tidurnya di sini, terus di sini aja santai gitu. Begitu. Nah begitulah teman-teman, siapa yang menonton video saya jangan lupa subscribe, share ya, artinya bagikan, terus komen ya. Jadi saya tidak malas-malas. Nah, kalau kita malas, siapa yang kasih makan kita? Jadi saya tidurnya di sini. Ini tadi pagi nih dapat kue nih dari customer. Terus ini sekarang orang Bapak masih mancing ya Pak ya? Oke, semangat ya Pak ya. Makasih Bapak udah temanin saya ya ngobrol ya. Tadi pagi saya udah sapu duluan ini Pak. Saya sapu, saya angkat. Ini kan saya punya firasat nanti Bapak datang tuh. Saya punya firasat Bapak datang. Nah ini Bapak saya ini yang suka ngobrol ini saudara-saudara. Ini Bapak ini memancing. Mau dapat ikan tidak dapat ikan Bapak aktif selalu produktif. Mancing produktif, mancing katanya Bapak sampai beli apa namanya Floridina minum biar tambah sehat katanya. Terus apalagi ya, itu karena saya banyak nabung jadi kopi saya masih ada sedikit, nanti sudah bayar lapak dulu baru saya belanja lagi. Biarkan habisin dulu ini minumannya. Ini satu renceng 14.000. Nah, ini satu renceng 18. Terus ini satu renceng 14 berapa ya aku lupa. Ini 19. Ini juga 19 di warung dekat sih. Kalau ini 22.500 ya. Nah, ini 19. Kalau ini 22 juga. Nah, itu masih ada lagi banyak produk yang habis, tapi karena saya nabung setiap hari, jadi saya pikir nanti setelah saya bayar lapak dulu baru saya mulai belanja gitu loh. Sementara ini dulu yang dipasarkan ya. Ini dulu yang dipasarkan ya gitu. Karena belanja banyak-banyak juga nanti orang minumnya dia pilih-pilih. Nah, gitu dia pilih-pilih. Nah, ini lingkungan saya itu nih kemarin kan udah dibersihkan sampah oleh petugas Pemda. Nah, jadi airnya bersih. Ini siang ini sekarang ini siang nih. Nah, tuh, ini siang bang, siang. Tuh. Ya. Begini nih siang. Ini alas-alas tidur saya ini. Saya cuci, dijemur. Biar supaya kalau malam
Teman-teman duduk di atas nih. Nah, ini dia. Ini orang-orang santai di sini nih. Tuh. Malam-malam ada dua sepasang lah, 3 pasang orang. Ada kadang-kadang satuan orang datang beli kopi, minum, duduk-duduk, apa namanya, lihat-lihat danau, santai-santai di sini. Begitu. Ya begitu teman-teman. Jadi aktivitas saya sebagai penjual kopi seduh, saya aktif selalu. Kecuali saya ada acara keluarga atau acara gereja atau acara mendadak, saya tidak datang. Tapi kalau saya tidak ada acara ya saya tetap di situ, saya tetap dagang kopi di situ. Karena saya pikir kalau saya nggak dagang, bagaimana? Siapa yang kasih makan saya, siapa yang kasih minum? Nanti modal saya nggak keluar dari warung, saya kehabisan modal, tidak bisa beli beras, tidak bisa ini dan itu. Nah, Pak, beli sapu. Satu ya, yang dari Bapak udah rusak, udah pendek. Nah, Bapak ini beli sapu ini, teman-teman saya mau beli sapu dulu untuk sapu di sini. Satu Pak, sini Pak, dekat sini Pak, di sini aja Pak. Berapa? 10? Boleh Pak. Nah, aku mau beli sapunya Bapak itu, saya udah beli sapunya sudah pendek, jadi saya mau beli sapu Pak. Bagus itu sapunya. Nah, kita membagi juga karena saya udah dapat berkat tadi pagi dari Bapak itu, dan saya juga membagi lah, nggak apa-apa. Untuk nyapu, kalau nyapu sampah-sampah, sapunya udah pendek itu. Nah ini dia nih uang yang tadi pagi saya dapat dari customer. Bapak yang kayaknya bos itu kan, mereka bicara tentang duit gitu, kayak orang-orang kerja di pemerintahan gitu, ada bisnis mereka gitu, bukan pemerintahnya. Nah, jadi ini saya dapat 20.000, saya bagi sama Bapak lagi ya. Bapak lihat sini dong. Nah, Bapak lihat sini, aku beli sapu Bapak berapa? 15. Ini tujuannya mau nyapu-nyapu di sini loh Pak, karena aku dagangnya di sini. Bagi terima kasih ya Pak ya. Bapak nggak mau mampir minum kopi dulu Pak? Makasih. Mau tahu Bapak siapa namanya? Mau tahu Bapak siapa namanya? Jalannya dari mana Pak? Oh dari Citerep mau kemana Pak? Hati-hati ya Pak ya. Nah tuh, saya beli sapu, ini tujuannya mau nyapu-nyapu Pak. Nyapu sampah. Pak, aku udah beli sapu Pak. Lumayan Pak ya. Pak, ini 15.000 ini. Hanya dia yang murah Pak. Hanya dia yang murah. Hah? Iya hanya dia yang murah Pak. Dia jalan dari Citerep Pak. Tuh aku beli ini. Aku beli yang tahun kemarin udah pendek. Itu saya simpan di sana untuk nyapu secara khusus aja. Kalau ini di sini biar pinggang aku nggak sakit Pak. Nih tuh. Gitu. Jadi aku beli sapu ini untuk apa namanya, menyapu-nyapu ya. Tuh seperti ini. Nyapu-nyapu ini Pak. Tuh ini bagus Pak. Kalau tak salah Bapak yang ngomong sama saya, sapunya udah pendek ya? Untuk orang lain kali ya? Oh iya, saya dengar waktu itu. Terus saya agak tersinggung Pak. Apaan sih? Masih bisa dipakai lah. Kayaknya Bapak gondrong. Bapak gondrong, saya belum ngaku sama dia. Sapu. Bagus kan sapu? Kalau aku ada modal, aku senang beli-beli gini Pak. Jadi kita jual. Kita lipatin dengan harga 20.000 ya kan? Yang sana 15, kita jualnya 20. Iya toh Pak? Jadi tujuannya saya beli sapu ini karena udah dapat sawer 10.000, kopi 2 gelas, 10.000 jadi 20. Nah saya beli sapu berarti masih sisa di saya berapa? 5.000 ya Pak ya? Nah 5.000 itu bikin apa namanya, modal kopi lagi Pak. Nah modal kopi lagi. Dari kopi kita nabung. Bagus Pak cara sedotannya Pak. Bagus, kamu bagus. Ya kira-kira seperti itu. Helena Warkop Setu bersibuk-sibuk begitu ya. Bersibuk-sibuk terus.
Habis mau bagaimana, pekerjaan apa lagi yang kita kerjain, Pak? Kerjaan apa lagi di hari tua kita ini? Ya toh? Di hari tua kita ini kita mau mengerjakan apa lagi? Begitu. Jadi saya terima kasih ya kalau banyak yang sayang saya di situ, banyak yang peduli, banyak yang perhatikan, ya kan? Saya sekarang buat channel ini menceritakan kehidupan saya sehari-hari gitu, kegiatan saya, aktivitas saya, ya jadi nggak bisa kita bohong ya. Tuh saya beli sapu, ini mau nyapu nih, sapu 15.000. Kalau di kampung kita bisa buat sendiri, kampung. Bagus kan sapunya. Kalau kita tidak punya kegiatan, bagaimana kita bisa miliki ya? Bagus punya sendiri ya kan? Begitulah cerita video aku siang ini ya. Ya, yang nonton jangan lupa subscribe. Yang nonton video saya jangan lupa share. Yang nonton video saya jangan lupa bagikan juga ya, komen ya, biar ada perhatian juga dari orang-orang lain menonton kegiatan saya setiap hari sebagai Hena Warkop, beraktivis sebagai penjual kopi seduh. Ya, seperti ini, ini bagus, danaunya bagus danaunya. Itu teman saya di sana. Semoga jangan hujan. Nggak mampir minum deh. Ini lagi bikin video. Masuk ke YouTube dulu, kita ke YouTube dulu. Ini ada. Oh, boleh. Aduh, rezeki lagi, dari malam aku diberkati, sekarang diberkati lagi. Wah, luar biasa, ini aku dapat uang lagi nih. Buat kopi liong katanya. Ya Tuhan, Tuhan baik banget. Nggak usah diadu ya? Ya, nggak usah diadu. Oke, nanti tunggu saya antar ya. Oke, bro. Ada kopi liongnya? Iya, nanti di dalam saya ambil ya. Tunggu ya. Kopi liong jangan diadu. Beli kopi liong udah ada modal nih. Ibu, saya mau beli kopi liong 2. Habis. Apa lagi ya? Kopi liong habis. 1 biji juga nggak ada, kakak. Hah? Oh, berarti ada di lapak saya. Waduh, kopi liong nggak ada. Aduh, untung ada di dalam. Saya harus beli di tempat lain. Masa kopi liong nggak ada? Saya harus pergi beli kopi liong sebesar. Untung ada di sini kopi liong. Aduh. Aduh, Tuhan. Kopi liong. Oh, ini nih kopi liong.
saya harus pergi beli kopi liong. Masa dia nggak jual kopi liong? Ya ginilah sebagai apa penjual kopi seduh, kita harus melayani customer kita. Ya, kopi liong habis, kopi liong. Jawabnya santai aja ya, kopi liong habis. Itu lingkungan Setu Niaga itu yang besar. Hah? Gorengan nanti. Iya, tunggu dulu, saya mau bikin kopi dulu ya. Saya mau bikin kopi dulu, oke? Enggak. Si kakak yang lewat. Kopi liong. Harus digoreng dulu atau? Iya di lapak saya. Lapak mana? Saya kan sewa di Albina. Nih kayak kemarin 5.000. Oke, nanti saya antar. Berapa isinya? Iya, kan sama kau ya kasih aja, nggak usah dibahas. Soalnya ini lagi Kasih masuk enam ya? YouTube, Hah? YouTuber. Masuk YouTuber. Iya tuh lagi di shooting tuh. 6 ya? Iya. Buat Ari Ganteng ya. Pisang 3. Iya. Botol-botol Bawang belum 3. beres. Botol-botol belum beres. Botol-botol. Belum penuh. Enggak tahu dah. Oh ya udah, nanti aku lihat. Oke ya, nanti saya kirim ya. 6 ya? Iya, oke. 5.000 ya? Oke. Uangnya udah. Yo, oke, duitnya udah. Aneh kita kenapa? Begitulah kalau mereka itu merasakan bagaimana pelayanan kita. Ya. Enggak apa-apa, kita nolong orang. Ya, cuman hanya satu yang beli, ya Pak. Tidak menjadi persoalan. Seperti itu. Ya, udah. Tidak diaduk. Ya, kasih ya. Nah, seperti itu. Dan sepertinya kita break dulu karena saya mau pergi beli pisang untuk apa ya? Bikin gorengan buat laki-laki yang tadi pesan dari saya. Ya, tidak apa-apalah, kita melayani mereka dengan baik ya. Namanya kita memasarkan sesuatu, kita anggap bahwa itu sungguh luar biasa. Saya mau pergi cari pisang dulu, terus beli wortel, jagung, beli jagung. Hanya beli jagung itu aja, sekaligus saya juga ikut makan. Ya. Jadi kita memasarkan tapi kita juga makan, bukan hanya orang lain aja yang makan. Iya toh? Si adik lama di sini enggak? Mama mau pergi belanja bahan kue. Hah? Udah bayar kan tadi? Uang berkati moyang. Oh iya benar, uangnya. Aku ke sana dia bilang katanya kopi liong nggak ada, jadi aku sekaligus mau beli. Begitu. Saya mau beli bahan dulu untuk apa ya? Mau minum, Bu? Karpet untuk apa, Bu? Ibu mau minum dulu nggak? Oh ya udah, makan aja dulu. Saya mau belanja dulu, Bu. Itu lagi dijemur, Bu. Jangan duduk di situ, Bu, di sini aja. Aku ame karpetnya. Di situ kan ini Bapak lagi magang, lagi mancing. Nah, itu ada tamu mau pinjam karpet katanya. Oke, selamat siang semuanya ya. Yang nonton channel saya jangan lupa ya di subscribe, di share, terus
terus di apa ya, dibagikan, di share atau dibagikan atau komen. Ini Bu, nah ini bersih nih, Ibu lipat sendiri duduk ya. Nah, lipat bersih itu Bu. Nah. Bu, aku nitip warung soalnya saya mau beli sesuatu ya. Oke, Ibu baik banget ya. Hah. Iya. Nah, sudah ada yang bisa nolong aku, jadi aku mau belanja dulu. Ya, oke. Sampai jumpa di punya aku tuh. Duduk aja Bu. Santai, saya mau ada yang mesan ini nih pisang goreng. Mesan pisang goreng. Ya kalau ada yang mesan baru saya belanja Bu. Saya nggak goreng majang, tapi pesan dulu. Kan warung dekat ada biar segar. Biar dia pesan cuman hanya 2-3 biji, tapi dia makannya nggak boleh buang. Karena apa-apa itu modal. Iya kan, Mak? Nah, Mak, kalau ada ini Mama tolong bikin kopi ya. Tinggal di mana, Mak? Oh. Ya, aku tinggal sebentar ya. 5.000 kan? 5.000 satu gelas 5.000. Tenang aja. Berarti aku bikin, siapa tahu dia pesan es lama berpulang nggak? Lama. Oh, berarti saya bikin memang es batunya ya? Iya. Jadi siapa tahu ada yang butuh dingin. Iya. Tinggal di mana, Mak? Dekat situ perumahan situ. Oh, tinggal di perumahan. Iya. Pengen main. Oh, begitu ya. Baik ya. Iya. Nah, saya ambil esnya dulu, saya bawa ke sini biar supaya siapa tahu ada yang butuh minuman. Iya. Nah, nanti kalau dibilang nih Ibu nyapa aja mau minum Pak, nah, ada sedotan semua di situ. Saya minta tolong Pak, Ya, Bu ya. tenang aja. Saya pergi beli di situ, beli pisang di situ. Ya, ini juga saya kesini ada tukang kopi ke warung dulu, saya ada yang beli saya layani. Oh puji Tuhan ya. Memang harus begitu, kita nggak boleh curiga orang, kita harus baik, kita harus menerima siapa dia. Makan dulu lah, saya mau udah makan. Makan apa mana? Wah, nasi sama gorengan. Oh. Ya silakan ya. Nah, saya ambil es batu taruh di sini. Jadi nanti kalau datang orang, Ibu tolong layanin ya. Bye. Wih, bawa banyak ya. Ya gitulah, aku mau pergi belanja. Jadi saya nitip warung saya sama mereka. Mau minum nggak? Pakai es? Saya ambil es dulu ya. Tunggu ya. Ya itu sudah ada lagi, rezeki mah lancar aja ya. Saya mau ambil es batu. Oke, jadi kesibukan saya lewat video inilah aktivitas saya sepanjang hari sesuai dengan pengalaman berbeda ya. Nah, kita break dulu, saya pamit dari video ini, dan saat di upload videonya, siapa yang menonton di channel saya jangan lupa subscribe, juga jangan lupa share dan komen. Bye bye, selamat siang.